Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam dan salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam acara pertanyaan keluarga pada malam ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 650 ayat pertama sampai dengan ayat kedua. Di pasada holong nahi saluhut na porseyai na tarjau tu sada pakiri mohoni songon daging ni Kristusi sada do pakiri moni di bagasan pajowoni taradoti hasadon miton dihi di padomu ni damehi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kukagumi di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 229 ayat pertama. Sai martua do sudena naso sahudurani dohot halak nasumurut siana perseyahi naso olomangi huton hatani najahati naso olo sahudulan dohot pangisahi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita malam ini tertulis dalam kitab Filemon pasal pertama ayat 8 sampai dengan ayat 17. Demikian dikatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh,
untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagiku, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 675 ayat 4. Arahon madong ngatabe tu Tuhan Yesus asa taruli sasude di haluahoni sai porseya matu Jesus si paluai melopos roham di Jesus kame rohami. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu. Engkau masih berikan kepada kami kesempatan sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah pertangyangan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan, berbicaralah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada pertanyaan kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestina, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku,
sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa bingung kalau ada masalah secara tiba-tiba timbul dalam pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, dan bangsa kita. Karena kita tidak menelusuri kenapa hal itu terjadi bagi orang yang mengalaminya. Namun sebaliknya yang terjadi, hal-hal seperti ini seakan-akan menghantui kita sampai membawa kita jenuh, putus asa, hilang pengharapan di dalam Tuhan. Bukan hal ini sering terjadi di dalam hidup kita? Saudaraku, di dalam kehidupan kita juga melihat di mana dalam satu keluarga mengalami satu masalah yang membuat keluarga bisa kacau, di mana anak-anaknya tidak mau menuruti apa yang ayah ibunya perintahkan, lebih senang mengikuti kemauannya sendiri. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah punya rencana di balik semuanya itu. Allah memakai Simson untuk mencari gara-gara kepada bangsa Palestina pada waktu itu, untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel, supaya orang Palestina tidak lagi bertahan untuk menguasai orang Israel. Dan semuanya ini bagian dari rencana Allah bagi bangsa Israel, agar mereka melihat pemeliharaan Allah di dalam hidup mereka. Seringkali mengalami masalah persoalan hidup, baik pribadi, di dalam gereja, keluarga. Kita harus yakin bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks Hakim-Hakim pasal 14 ini menjelaskan bagaimana Allah memakai Simson untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Palestina. Pertama-tama kita harus tahu siapakah Simson itu. Simson adalah nazir Allah. Ketika masih dalam kandungan sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin rohani di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam nas ini kita melihat apa yang terjadi dalam pribadi Simson. Ketika ia pergi ke Timna, di mana di sana ia melihat seorang gadis Filistin. Setelah dia pulang, ia memberitahukan kepada ayah dan ibunya untuk diambil menjadi istrinya, karena ia suka melihat gadis orang Filistin itu. Tak heran kalau orang tuanya seperti kebakaran janggut ketika mendengar pemberitahuan Simson itu. Orang tuanya berpikir, tidak mungkin masa orang yang bersunat nikah dengan orang yang tidak bersunat. Tidakkah itu bertentangan dengan perintah Allah? Sehingga ayah dan ibunya berkata kepada Simson, tidak adakah anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau mengambil istrimu orang Palestina, orang yang tidak bersunat itu? Orang tua Simson sungguh sangat keberatan. Bagaimana mungkin Simson mengambil gadis Filistin untuk menjadi musuh bangsanya? Bagaimana mungkin Simson yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari tangan Filistin
malah harus bersekutu dengan mereka. Simson benar-benar tidak menghargai panggilan Tuhan atas dirinya. Tetapi Simson tidak panjang lebar berkata kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi hal ini daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai bangsa Israel. Simson tidak tunduk pada otoritas Allah, padahal orang tuanya sudah menyampaikan maksud Allah bagi hidupnya. Dia juga tidak tunduk pada otoritas orang tuanya. Saat orang tuanya keberatan atas keputusannya menikahi gadis Filistin, dia membiarkan hasrat dan keinginannya menguasai dia, tanpa peduli segala akibat yang harus ditanggung oleh Simson. Padahal seharusnya Simson harus menyangkal diri atas segala hasrat yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Simson mengabaikan siapa dirinya, bahkan tidak menghargai jati dirinya sebagai penyelamat bangsa. Perilaku Simson sama sekali tidak berpadanan dengan rahmat yang telah dia terima. Sebagai seorang nazir seumur hidupnya, dia seharusnya memimpin orang Israel untuk membangun kembali hubungan mereka dengan Allah. Namun dia tidak melakukan itu. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Apakah kita semuanya bertanggung jawab atas hidup kita? Kita harus memahami betapa pentingnya tanggung jawab setiap orang atas hidupnya sendiri. Mari kita menunjukkan identitas kita sebagai umat Allah, sebagai umat pilihannya, orang Kristen sebagai pengikut Kristus yang harus kita menunjukkan jati diri kita seturut dengan perintah Tuhan. Mari kita belajar untuk mempertimbangkan lagi segala hasrat kita, segala keinginan kita, segala kepentingan kita. Mari kita bandingkan itu dengan keinginan Allah atas diri kita. Apakah keinginan kita itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Jangan kita tunduk pada hasrat diri kita semata-mata. Jangan kita tunduk pada keinginan kita sendiri yang sudah melanggar dari keinginan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita tunduk dalam totalitas kita kepada Allah, karena Allah lah yang memilih kita dan Allah lah yang sudah mengangkat kita sebagai anaknya di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita dengan melakukan seturut dengan perintahnya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih mengingatkan kami melalui firman-Mu di tengah-tengah ibadah pertanyaan pada malam hari ini. Tuhan, tolong kami, ajar kami Tuhan, supaya kami tetap menunjukkan jati diri kami melalui perilaku kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak-Mu, supaya apapun yang menjadi keinginan kami, biarlah itu semuanya Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan melakukan
yang tidak Engkau inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, puji syukur kami ucapkan ya Tuhan, di mana saat ini Tuhan memberikan kesehatan, kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah pertangyangan keluarga di tempat kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwasanya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan berkat-Mu terhadap kami Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, di masa-masa pandemi COVID-19, terutama di Provinsi Jambi, yang sangat mengganggu aktivitas kami Tuhan, di dalam pekerjaan, demikian juga ibadah kami Tuhan di tengah-tengah bait-Mu, sangat terbatas Tuhan. Namun saat ini Tuhan, bahwasanya PPKM telah dibuka oleh Satgas Tugas Covid Provinsi Jambi di Provinsi Jambi ini. Kami juga ya Tuhan sangat bersyukur di hadapan Tuhan bahwasanya Provinsi Jambi tidak memasuki zona merah dan tidak sampai kepada lockdown yang sangat menyusahkan warga, menyusahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Segala sesuatunya adalah kemurahan Tuhan terhadap kami anak-anak Tuhan yang ada di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang diisolasi, baik di tengah-tengah keluarga, baik di rumah sakit ya Tuhan. Hadirlah Tuhan untuk mencabut COVID-19 dari tubuh mereka, agar mereka juga ya Tuhan dapat menjalankan aktivitas mereka, juga memuji dan memuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami. Juga ya Tuhan, anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan baik tingkat SD sampai dengan tingkat perkuliahan, kami juga menyerahkan ke tangan pengasihan-Mu, agar Tuhan tetap melindungi mereka, menjauhkan segala penyakit dari tubuh mereka ya Tuhan. Walaupun di masa COVID-19, mohon kiranya Tuhan mengurapi tubuh mereka, memberikan kepintaran buat mereka ya Tuhan, agar kualitas daripada pendidikan mereka tidak berkurang. Kami dari orang tua sangat mengharapkan daripada campur tangan daripada Tuhan untuk anak-anak kami. Demikian juga ya Tuhan, buat sanak saudara kami
yang terdekat dan yang jauh dari sisi kami juga pada kesempatan ini Tuhan, memohon kiranya kesediaan Tuhan untuk memberikan berkat-Mu terhadap mereka. Jauhkan penyakit dari mereka ya Bapa, agar kami keluarga lepas keluarga, walaupun di dalam COVID-19 ini Tuhan, namun tetap berbahagia di dalam nama-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, inilah yang dapat pelayanan yang diberikan oleh gereja-Mu, tetapi tidak mengurangi makna dan iman kepercayaan kami terhadap Engkau ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwasanya Tuhan selalu melindungi kami, keluarga lepas keluarga. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini ya Bapa, di mana kami pada saat ini memuji dan memuliakan Engkau lewat kidung, lewat persembahan kami juga ya Bapa. Semoga Tuhan bersenang hati untuk menerimanya, membuat Tuhan menjadi terhibur, demikian juga terpuji, dan kami juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Di mana hari-hari kami ya Tuhan yang lalu, di setiap napas kehidupan kami sering berbicara, sering berbuat, sehingga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi orang-orang berdosa ya Bapa. Mohon kiranya kesediaan Tuhan untuk menghapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan untuk mendapat berkat daripada Tuhan. Inilah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih, terpujilah Bapa di dalam sorga, atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Amin.